Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara seleksi dosen Kemdikbud dan juga Kemenak. Kita lihat berdasarkan perbedaan tes berbasis CAT-nya dan juga non-CAT-nya. Yuk kita simak. Pertama, saya akan bahas dulu mengenai persamaan antara kedua lembaga ini dalam seleksi dosen. Yang pertama, semua tes baik Kemdikbudristek maupun Kemenak itu harus melalui proses administrasi. Jadi, seleksi yang pertama itu adalah seleksi administrasi dan biasanya itu serentak dan syaratnya sesuai dengan kementerian masing-masing, tapi kurang lebih seperti ijazah, transkrip nilai, pendidikan terakhir, maupun kesesuaian dengan formasi yang teman-teman pilih. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD ini pasti harus dilalui oleh teman-teman sebagai step pertama sebelum mengikuti tes SKB yang dilakukan oleh lembaga masing-masing. Di mana tentunya tes CAT ini di bawah BKN meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi. Teman-teman harus memenuhi passing grade dan juga nantinya yang masuk ke SKB itu adalah 3 kali formasi peringkat terbaik. Jadi teman-teman bukan hanya lolos passing grade aja, tapi juga harus bisa menjadi kandidat yang memperoleh nilai 3 tertinggi. Jadi misalnya formasinya 5, maka dikali 3 atau 15. Jadi kalian akan berkompetisi untuk SKB-nya adalah sebanyak 15 orang. Sehingga kalau formasinya 1, nanti kalian harus berkompetisi untuk SKB-nya adalah 3 orang. Jadi pastikan untuk masuk 3 kali sesuai dengan formasi yang dituju. Itu adalah persamaannya. Jadi teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi berikutnya kalau tes SKD-nya itu belum mendapatkan peringkat 3 terbaik dikali formasi yang dilamar. Selanjutnya adalah perbedaan. Nah, perbedaan di sini kita lihat dulu dari segi tes SKB. SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini berbeda antara Kemdikbudristek dan juga Kemenak. Kita lihat kalau Kemdikbudristek itu meliputi 4 dimensi utama, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan juga dimensi psikologi. Ini biasanya terdiri dari kurang lebih sekitar 100 soal untuk teman-teman nanti akan dites mengenai 4 bidang ini. Sementara kalau di Kemenak untuk yang berbasis CAT-nya cuma 1 teman-teman, yaitu psikotesnya aja. Jadi beda ya, kalau Kemdikbud itu ada 4 yang diuji ketika CAT, kalau Kemenak itu hanya 1, hanya psikotes aja. Tapi untuk wawancara dan micro teaching itu kita sebut dengan non-CAT. Nah, non-CAT ini ada di Kemenak itu namanya praktek kerja. Praktek kerja itu disebut untuk micro teaching, dan yang berikut adalah wawancara. Jadi kita bisa lihat ya, kalau perbedaannya itu sangat jelas di bidang CAT-nya. Selanjutnya, yang berbasis CAT tadi, kita akan deskripsikan secara lebih detail apa saja sih yang dibahas di Kemdikbudristek dan juga apa yang akan diuji oleh Kemenak untuk mencari kandidat dosen. Yang pertama adalah etika tridharma perguruan tinggi. Teman-teman pasti tahu kalau tridharma perguruan tinggi otomatis berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Lihat, sini ada pendidikan, ada penelitian atau riset, ada juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 aspek ini akan diuji dalam bentuk soal, yang soalnya itu adalah ABCDE gitu ya, ABCD atau opsi pilihan ganda, teman-teman harus mencari jawaban yang paling tepat. Yang berikutnya ada literasi bahasa Inggris. Teman-teman, literasi bahasa Inggris ini kalian harus bisa menganalisis, misalnya menentukan ide pokok ataupun apa yang
menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam bacaan teks ya. Jadi seperti reading di TOEFL. Jadi yang pertama ada tes artikel ilmiah, teks, teks argumentatif, teks pengumuman atau teks berita. Jadi nanti akan ditanyakan seputar details question ataupun akan ditanya seputar ide pokok ya dari suatu tajuk berita ataupun pengumuman. Kalau yang ketiga ada penalaran dan pemecahan masalah. Nah, penalaran dan pemecahan masalah itu adalah kita seperti membaca sebuah teks, teman-teman membaca sebuah teks, kemudian kita harus membaca diagram, tabel, isu-isu terkini. Jadi benar-benar kita diuji yang namanya critical thinking, analytical thinking, atau kemampuan satu informasi dengan informasi lain, creative thinking, dan juga strategic thinking. Jadi empat hal ini masuk ke dalam kisi-kisi dari Kemdikbudristek. Jadi cukup banyak ya yang diuji untuk Kemdikbudristek ini teman-teman. Kita lihat dulu yang berikutnya adalah psikologi. Nah, kalau psikologi ini kalau teman-teman terbiasa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di TKP atau teks karakteristik pribadi, pasti dimensi psikologi ini terbiasa. Karena di sini itu ada skor teman-teman dari 1 sampai 5. Nah, jadi kita harus mencari jawaban yang paling tepat dan tidak ada benar salahnya. Yang diuji adalah integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, kompetensi sosial, dan penggerak perubahan. Jadi ada sekitar 4 ini yang akan diujikan. Nah, kita lihat nih, kalau Kemenak sendiri dalam psikotesnya itu merupakan serangkaian tes psikologi, di mana psikologinya itu adalah kecenderungan kepribadian, kemampuan berpikir, kondisi emosi, sikap, dan perilaku dalam bekerja, baik bekerja individu ataupun bekerja dengan orang lain atau kelompok. Di sini bobotnya 30%. Nah, kalau tes potensi akademik itu tentunya seperti TIU ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa, maka di tes potensi akademik itu pasti bisa menjawab sempurna karena nilainya 75. Yang berikutnya ada tes kepribadian dan sikap kerja. Nah, di sini tes kepribadian dan sikap kerja ini biasanya kita akan diuji dengan situasi tertentu. Di sini juga sama, nggak ada benar salahnya. Jadi kayak skala Likert, jadi poinnya adalah setuju, tidak setuju, sangat setuju gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan diberikan satu pernyataan. Misalnya Anda diminta untuk bekerja secara tim ketika dalam keadaan mendesak misalnya. Nah, kalian harus jawab sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Nah, itu dia untuk tes CAT-nya. Kalau kita bandingkan antara kedua tes ini tentunya CAT kisi-kisinya di Kemdikbudristek lebih banyak ya teman-teman dibandingkan Kemenak. Kita lihat yang berikutnya non CAT-nya. Ingat ada juga non CAT. Kalau tadi itu berbasis komputer, kalau yang ini itu berbasis pada non CAT ya. Jadi langsung diuji melalui video conference atau misalnya melalui Zoom atau Google Meet di mana kita akan bertemu dengan kaprodi atau pimpinan perguruan tinggi dan kita diuji secara langsung. Di sini kalau Kemdikbudristek itu hanya ada wawancara dan micro teaching teman-teman. Wawancara dan micro teaching ini sebenarnya walaupun tertulis di sini 5 soal dan micro teachingnya 5 soal, tapi biasanya ini pertanyaannya seputar tentunya di sini wawancara ya. Wawancara seputar penguasaan kita terhadap bidang kita sebagai dosen, kemudian prodi yang dituju, dan juga wawancara seputar pengalaman publikasi dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel kalau untuk di Kemdikbudristek karena tidak ada kisi-kisi yang saklek banget dan biasanya pertanyaannya itu lebih ngalir aja teman-teman. Jadi untuk menguji kesiapan kita untuk menjadi seorang dosen. Nah, ada pun juga praktek mengajar atau micro teaching. Di sini bedanya nanti dengan Kemenak, kalau Kemenak tuh langsung ditulis kisi-kisi apa saja yang akan dinilai dalam pelaksanaan praktik kerja.
Kita lihat di sini. Nah, perbedaannya kalau di Kemdikbudristek, wawancara dan micro teaching-nya itu menggugurkan, sehingga teman-teman pastikan harus memiliki public speaking yang bagus dan berusaha meyakinkan si pewawancara kalau kalian itu merupakan kandidat terbaik. Karena di sini ada unsur menggugurkannya. Artinya kalau menggugurkan itu, teman-teman harus bisa mendapatkan nilai di atas passing grade. Nah, kalau di Kemenak kita bahas ya, kalau tadi di CAT, di Kemdikbudristek lebih banyak, tapi kemudian untuk non-CAT-nya cuma 2 aja. Sama sebenarnya kalau untuk di Kemenak tuh 2 aja, cuma praktek kerja atau kita sebut micro teaching, dan satunya wawancara. Tapi dimensi atau poin-poin yang dinilai di Kemenak itu lebih banyak dibandingkan Kemdikbudristek. Kita lihat yang pertama, praktek kerja. Praktek kerja itu untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, seperti pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing, dan kemampuan TIK. Jadi kita lihat ya teman-teman di sini. Di sini itu dikemas dalam micro teaching. Jadi kebanyakan kalau kita ketika micro teaching, karena di sini ada penilaian kemampuan teknologi informasi, tentunya teman-teman harus menggunakan PowerPoint yang menarik, terus ada kemampuan bahasa Inggris, jadi utamakan lebih baik mengutamakan menggunakan bahasa Inggris gitu ya teman-teman, karena memang nilainya 25. Pengalaman kerja itu juga nanti akan dinilai, karena di awal ketika sebelum micro teaching itu teman-teman sedikit menjelaskan CV kalian gitu ya, CV secara singkat untuk mengetahui seberapa pengalaman kerja Anda dan juga bagaimana penguasaan Anda terhadap bidang jabatan. Jadi harus disampaikan tuh teman-teman yang namanya pengalaman publikasi juga, karena ini menjadi salah satu indikator penilaian. Kita lihat kemudian kalau wawancara. Nah, wawancara di sini itu 2 arah dengan menggunakan metode in-depth interview yang bertujuan untuk menilai wawasan kebangsaan, moderasi agama, dan kapasitas ritual keagamaan. Itu nilainya adalah 35% bobotnya teman-teman. Jadi harus maksimal. Nah, kita lihat wawasan kebangsaan. Nanti apa aja sih yang diwawancarai? Yang pertama adalah pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI. Intinya 4 pilar ya. Kemudian komitmen berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus menunjukkan loyalitas kita yang dikemas dalam beberapa pertanyaan ketika wawancara. Yang berikut, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, jadi cukup detail ya teman-teman untuk wawancara yang dinilai oleh Kemenak. Kemudian ada kapasitas ritual keagamaan, melakukan ritual keagamaan dengan taat, mampu membaca dan menulis atau memahami kitab sucinya. Nah, ini setahu saya nanti ada praktek. Kalau untuk beberapa teman saya pengalamannya praktek mengaji ataupun praktek sholat. Jadi itu masuk dalam indikator penilaian. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat perbedaan antara seleksi dosen Kemdikbudristek dan juga seleksi dosen di Kemenak, kira-kira masih tertarikkah kamu untuk mendaftar dosen di tahun 2024? Nah, pastikan ketika nantinya kalian mendaftar untuk dosen di tahun 2024, pertimbangkan hal-hal tadi, karena ternyata seleksi dosen di bawah suatu kementerian itu berbeda-beda, dan tentunya prosesnya ada yang cukup panjang, dan juga ada yang hanya berbasis CAT saja, itu ada juga kok di beberapa kementerian. Nah, itu saya mencoba membandingkan 2 seleksi dosen tadi di bawah Kemdikbudristek dan juga Kemenlu. Sukses juga buat kalian yang akan mendaftar dosen di tahun 2024 ini. Silahkan komen di bawah bagi yang akan daftar dosen di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.